Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak semua. Pagi Bu Guru. Kabar hari ini? Baik Bu Guru. Ya, alhamdulillah ya. Kalau semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sebelum kita masuk pada materi, Ibu cek hadirannya dulu ya. Silakan aktifkan semua kameranya supaya Ibu bisa lihat persiapan Anda mengikuti pelajaran pada pagi hari ini. Oke, semuanya sudah hadir ya, sudah lengkap, oke, sudah rapi. Ya, terima kasih anak-anakku semuanya. Masih bersemangat mengikuti pelajaran daring yang sedang berlangsung pada pagi hari ini. Tetap semangat ya anak-anakku dalam mengikuti pembelajaran kita, apalagi di masa pandemi ini kita harus belajar secara daring ya, dan patuhi peraturan yang dianjurkan oleh pemerintah agar kita terhindar dari paparan COVID-19. Selalu jaga jarak, pakai masker jika tahu bepergian ya. Selalu cuci tangan sebelum makan. Apakah semuanya sudah sarapan? Sudah Bu. Semua ya, tetap jaga kesehatan agar selalu fit dalam mengikuti pembelajaran kita. Oke anak-anakku semua, sebelum masuk pada materi, ayo kita berdoa dulu ya, sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Agar apa yang kita pelajari pada pagi hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Silakan salah satu temannya pimpin doa. Ayo teman-teman, kita berdoa dengan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Bu, kita sudah masuk di pembelajaran kedua. Nah, kemarin kita belajar tentang apa? Tema 4, pembelajaran 1, subtema 3, berbagi pekerjaan. Iya, betul sekali ya. Nah, jadi kemarin kita sudah belajar tentang berbagi pekerjaan juga ya. Masih di tema 3, namun sudah pindah di pembelajaran kedua. Sekarang sudah pindah di pembelajaran yang kedua. Sama temanya ya, berbagai pekerjaan. Jadi kita sudah masuk di tema 4, pendalaman materi PPKN dan SPDP, berbagai pekerjaan, subtema 3, pekerja orang tuaku, pembelajaran kedua. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang ingin kita capai yaitu pertama, dengan menonton video di YouTube, siswa mampu menjelaskan hubungan simbol dengan makna sila ketiga Pancasila dengan benar. Yang kedua, setelah berdiskusi, siswa mampu menuliskan contoh kegiatan sehari-hari yang mencerminkan pengalaman sila ketiga Pancasila dengan benar. Yang ketiga, setelah mengamati gambar, siswa mampu menjelaskan teknik menggambar 3 dimensi dengan benar. Yang keempat, dengan penugasan, siswa mampu menggambar bertema nelayan dengan kreatif. Nah, itulah tadi tujuan pembelajaran yang ingin kita capai. Sebelum belajar, kita menyanyikan salah satu lagu yaitu Garuda Pancasila. Nonaktifkan moodnya ya nak, tapi kameranya diaktifkan dan mengikuti nada lagu yang ada di slide.
Mari kita menyanyikan salah satu lagu yaitu Garuda Pancasila. Ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Pancasila, aku dan negeriku, patriot siapa sedia berjuang. Pribadi bangsaku, ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju. Selanjutnya gambar profesi pekerjaan. Jenis-jenis pekerjaan apa saja yang Anda ketahui dari gambar tersebut? Silakan kelompok petani. Polisi, guru, dokter, Kelompok nelayan. polisi, poluan, tentara. Ya, Anda mengetahui jenis pekerjaan apa saja yang ada di gambar. Nah, selanjutnya materi kita pada pagi hari ini kita belajar tentang sila ketiga ya. Karena muatan materi kita main dengan SPDP yang kita mau bahas di sini yaitu tentang sila ketiga. Apa sila ketiga? Bunyi sila ketiga. Siapa yang tahu? Saya, Bu. Persatuan Indonesia. Iya, betul sekali. Nah, jadi pembelajaran kita pada pagi hari ini membahas tentang sila ketiga. Sebelum kita lanjut, Ibu mau bertanya, apakah Anda sudah mengetahui sila pertama sampai sila kelima? Silakan kelompok nelayan dulu. Sila pertama. Ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya siapa lagi? Ya, Bu. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga siapa lagi? Persatuan Indonesia. Ya, sila keempat. Kesehatan lebih kebijakan dalam pemasyarakatan perwakilan. Iya, betul sekali. Nah, jadi sila kelima apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Iya, jadi pembelajaran kita pada pagi hari ini berhubungan dengan sila ketiga. Ananda semuanya sudah bisa mengetahui sila pertama sampai sila kelima. Ibu punya video pembelajaran tentang hubungan simbol dan makna lambang sila ketiga. Ibu tadi sudah kirim video pembelajaran tentang hubungan simbol dan makna lambang sila ketiga Pancasila di grup WA. Apakah Anda sudah melihat video tersebut, mengamati video tersebut? Sudah, Bu. Ya. Sudah, Bu. Ya, kalau memang sudah sudah melihat atau mengamati video pembelajaran tentang hubungan simbol dan makna lambang sila ketiga Pancasila. Apa kira-kira makna Persatuan Indonesia? Siapa yang tahu? Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Cintai damai dan persatuan. Iya, betul sekali. Jadi
makna dari sila ketiga Pancasila yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia, cinta damai dan persatuan. Nah, siapa lagi yang bisa menjawab? Kelompok petani. Menjaga kerukunan. Iya. Apa kira-kira yang dimaksud dengan persatuan Indonesia yang terdapat di sila ketiga? Siapa yang tahu? Kelompok nelayan. Saya, Bu. Sila ketiga ini mempunyai maksud mengutamakan persatuan atau kerukunan bagi seluruh rakyat Indonesia yang mempunyai perbedaan agama, suku, bahasa, dan budaya, sehingga dapat disatukan melalui sila ini berbeda-beda, tetapi tetap satu atau disebut dengan Bhinneka Tunggal Ika. Ya, betul sekali ya. Nah, jadi itulah tadi yang dimaksud dengan persatuan Indonesia yang ada di sila ketiga. Nah, semua jawaban sudah benar ya. Makna dari sila ketiga Pancasila yang pertama, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, cinta damai dan persatuan. Yang ketiga, menjaga kerukunan. Yang keempat, gotong royong dan saling membantu. Dan yang terakhir, tidak mementingkan kepentingan diri sendiri. Jadi semua jawaban sudah benar ya. Dari kelompok petani dan kelompok nelayan. Aplaus dulu buat temannya yang sudah menjawab. Selanjutnya kita akan membaca cerita tentang sikap gotong royong dari nelayan. Kelompok petani dulu. Sikap gotong royong di kampung nelayan. Pak Eko tinggal di kampung nelayan dekat pantai. Ia dan warga desa yang lainnya bekerja sebagai nelayan tradisional. Biasanya Pak Eko dan 6 warga lainnya berangkat pada malam hari. Mereka menggunakan perahu. Mereka bergotong royong untuk menarik jaring. Hasilnya ikan di hari itu dibagikan sama rata kepada 7 orang termasuk Pak Eko. Kadang-kadang ikan tersebut langsung dijual. Hasilnya penjualan ikan juga dibagi sama rata. Pada saat tidak pergi mencari ikan, mereka bersama-sama membetulkan jaring yang rusak. Ya. Setelah tadi bacaan cerita tentang sikap gotong royong dari nelayan yang dibacakan oleh kelompok perwakilan kelompok nelayan dan kelompok petani. Nah, Ibu mau bertanya, apa kira-kira sikap yang bisa dicontoh dari Pak Eko? Siapa yang tahu? Kelompok nelayan dulu. Ya, silakan, Nak. Saya, Bu. Ya, silakan, Bu. Ya, Saya, Bu. silakan, Nak. Adalah gotong royong. Ya, betul sekali ya. Jadi sikap yang bisa dicontoh dari cerita tersebut yaitu sikap gotong royong. Apakah Pak Eko dan kawan-kawannya sudah menunjukkan sila ketiga? Iya, Bu. Nah, dari cerita sikap gotong royong dari nelayan, kita akan menggambar perahu ya, menggambar perahu seperti kerjaan yang ada pada cerita gotong royong dari nelayan. Nah, Ibu punya video pembelajaran 3 dimensi yang tadi Ibu bagikan di grup WA. Apakah semuanya sudah menyimak video tersebut? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya. Sudah, Bu. Nah, sekarang kita akan menggambar 3 dimensi ya. Kita akan menggambar perahu seperti dalam cerita Pak Eko. Kita yaitu nelayan ya, menggambar perahu seperti yang ada di cerita gotong royong dari nelayan. Pada saat menggambar, yang
yang perlu diperhatikan yaitu karya sendiri ya. Gambar yang dibuat merupakan karya sendiri sesuai dengan ide dan kreativitasmu. Jadi jangan digambarkan oleh teman atau kakak atau orang tua. Kemudian yang kedua, sesuai dengan tema yang disajikan. Apa temanya? Tema kita pada pagi hari ini yaitu nelayan ya. Jadi menggambar perahu. Kemudian yang ketiga, keindahan warna. Jadi kalau sudah digambar perahu, kalau sudah menggambar perahu, berikan warna yang sesuai dengan gambar tersebut ya. Agar gambar nampak indah, maka gambar perlu diberikan warna sesuai dengan kreativitasmu. Kemudian yang selanjutnya, kerapian ya. Jagalah kebersihan kertas gambarmu agar gambar terlihat bersih dan rapi. Nah, kira-kira pada saat menggambar, apa saja yang harus disiapkan? Pensil, penghapus, pewarna, buku gambar, pewarna. Iya, betul sekali ya. Nah, jadi itu semua yang harus disiapkan pada saat menggambar perahu. Nah, sampai di sini ada yang mau bertanya tentang sila ketiga atau cara menggambar? Tidak ada, Bu. Kita akan masuk di lembar kerja peserta didik. Tugasnya yang pertama, tadi kan Ibu sudah bagi kelompoknya ya, sesuai dengan tema kita pada pagi hari ini membahas tentang sila ketiga dan nelayan. Jadi pekerjaan yang ada pada pembelajaran kita yaitu nelayan ya. Jadi Ibu sudah tadi, Ananda tadi sudah dibagi menjadi 2 kelompok terdiri dari 5 orang ya. Kemudian tugasnya pertama, mengapa kita harus mempunyai sikap gotong royong antar sesama. Yang kedua, jelaskan manfaat gotong royong. Kemudian yang ketiga, jelaskan makna dari sila persatuan Indonesia. Yang keempat, mengapa pohon beringin dijadikan simbol persatuan Indonesia. Kemudian yang terakhir, tuliskan contoh penerapan sila ketiga dalam kehidupan sehari-hari. Ya, itu tugasnya untuk PPKN ya. Kemudian SPDP, silakan Ananda menggambar perahu ya. Nama saya Ahmad, ini gambar perahu saya, Bu. Nama saya Andini, ini gambar perahu saya, Bu. Nama saya Kasmianti, ini gambar perahu saya, Bu. Nama saya Iris, Bu, ini gambar perahu saya, Bu. Nama saya Kasmianti, ini gambar perahu saya, Bu. Nama saya Iris, Bu, ini gambar perahu saya, Bu. Ini gambar saya, Bu. Ini gambar perahu saya, Bu. Ini gambar perahu saya, Bu. Ya, Sahla Aulia Kasih, ini gambar perahu saya, Bu. Nama saya Marjam, Bu. Ini gambar perahu saya, Bu. Nama saya April, ini gambar saya, Bu. Nama saya Fatimah Sahara, ini gambar saya, Bu. Kami dari kelompok nelayan terdiri dari 5 orang akan berdiskusi bersama teman mencari jawaban nomor 1. Nomor 1, mengapa kita harus mempunyai sikap gotong royong antara sesama? Jawaban saya, persatuan dan kesatuan
merupakan nilai dari sila ketiga. Pertanyaan kedua, jelaskan manfaat gotong royong. Jawaban: menumbuhkan pribadi saling tolong serta kekeluargaan. Udah nak deh Pung. Jawaban Pung. Ya, ini jawab. Manfaat gotong royong: 1. Meringankan beban pekerjaan yang ditanggung. 2. Menumbuhkan sikap sukarela, tolong menolong, kebersamaan dan kekeluargaan antar sesama anggota masyarakat. Jawaban nomor 2, manfaat gotong royong. 1. Meringankan beban pekerjaan yang harus ditanggung. 2. Menumbuhkan sikap sukarela, tolong menolong, kebersamaan dan kekeluargaan antar sesama anggota masyarakat. Menjalin dan membina hubungan sosial yang baik dan harmonis antar warga masyarakat. 4. Meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan nasional. Soal nomor 3, jelaskan makna dari sila persatuan Indonesia. Jawaban: sila ketiga Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia merupakan sesuatu yang sangat penting negara Indonesia. Jawaban nomor 3, persatuan dan kesatuan merupakan nilai dari sila ketiga Pancasila. Makna dalamnya mencerminkan bagaimana Indonesia sebagai bangsa yang majmuk dapat hidup rukun, berdampingan satu sama lain dengan jiwai rasa untuk menjaga kesatuan dan persatuan negara Indonesia. Persatuan. Jawaban nomor 3. Makna dari sila. Jawaban nomor 3. Persatuan dan kesatuan merupakan nilai dari sila ketiga Pancasila. Makna dalamnya mencerminkan bagaimana Indonesia sebagai bangsa yang majemuk dapat hidup rukun berdampingan satu sama lain dengan dijiwai rasa untuk menjaga kesatuan dan persatuan negara Indonesia. 4. Mengapa pohon beringin dijadikan simbol persatuan Indonesia? Jawaban: lambang pohon yang besar dan banyak digunakan orang sebagai tempat berteduh, di bawahnya sebagai negara kesatuan Republik Indonesia. Tuliskan contoh penerapan sila ketiga dalam kehidupan sehari-hari. Jawaban: menjaga persatuan dalam masyarakat. Kami dari kelompok petani terdiri dari 5 orang akan berdiskusi bersama teman mencari jawaban nomor 1. Kami dari kelompok petani terdiri dari 5 orang akan berdiskusi bersama teman mencari jawaban nomor 1. Mengapa kita harus mempunyai sikap gotong royong antara sama? Jawaban: karena gotong royong mempengaruhi pola hidup kita. Jika kita saling membantu, maka kita juga akan dibantu. Soal nomor 2, jelaskan manfaat gotong royong. Jawaban: meringankan sebuah beban pekerjaan, menumbuhkan sikap sukarela dan ikhlas, menumbuhkan sikap tolong-menolong. Jelaskan makna dari sila persatuan Indonesia. Jawaban: harus bersikap nasionalisme atau cinta kepada tanah air. Mengapa pohon beringin dijadikan simbol persatuan Indonesia? Jawaban: pohon beringin merupakan simbol sila ketiga yang berbunyi persatuan Indonesia. Mengapa pohon beringin dijadikan simbol persatuan Indonesia? Jawaban: pohon beringin merupakan simbol sila ketiga yang berbunyi
Persatuan Indonesia Pohon Beringin juga memiliki akar tunggang yang kuat, menggambarkan persatuan bangsa Indonesia. Sementara keturunan dan agamanya yang berbeda-beda di Indonesia. 5. Tuliskan contoh penerapan sila ketiga dalam kehidupan sehari-hari. Jawaban: mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan kelompok. Cinta tanah air, menjaga persatuan dan kesatuan di dalam masyarakat. Silakan Ananda diskusi bersama teman kelompoknya untuk membahas apa saja jawaban yang ada di nomor 1 sampai 5. Ibu beri waktu 20 menit untuk menjawab ya. Ya, silahkan. Apakah semuanya sudah selesai? Sudah, Bu. Kelompok nelayan dulu mempresentasikan hasil diskusinya. Pertanyaan pertama, mengapa kita harus mempunyai sikap gotong royong antar sesama? Kelompok nelayan dulu. Apa jawabannya, Nak? Karena gotong royong mempengaruhi pola hidup kita. Jika kita saling membantu, maka kita juga akan dibantu. Ya, betul sekali ya. Kemudian kelompok petani. Jawaban nomor 1, mengapa kita harus mempunyai sikap gotong royong antar sesama? Kerja sama dapat membuat pekerjaan yang berat menjadi lebih ringan dan cepat. Kerja sama dapat menumbuhkan rasa kebersamaan dan mempererat tali persaudaraan. Kerjasama dapat memupuk rasa sosial dan menciptakan kepedulian terhadap hindari sifat egois atau mementingkan diri sendiri. Ya, jawabannya sudah benar ya dari kelompok nelayan dan kelompok petani. Kemudian nomor 2, jelaskan manfaat gotong royong. Kelompok petani atau kelompok nelayan dulu mau menjawab? Silakan. Manfaat gotong royong. Ya, Bu. silakan, Nak. Manfaat dari gotong royong yaitu menumbuhkan pribadi saling tolong-menolong, suka rela, saling membantu, serta kekeluargaan, kemudian membina hubungan sosial dengan lebih baik terhadap masyarakat sekitar. Nomor 3, jelaskan makna dari sila persatuan Indonesia. Kelompok nelayan. Saya, Bu. Ya, silakan, Nak. Sila ketiga Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia merupakan sesuatu yang sangat penting bagi negara Indonesia karena sila ini adalah sila yang menyatukan keberagaman suku, ras, budaya, agama, dan bermacam-macam perbedaan yang ada di Indonesia. Kelompok petani. Saya, Bu.
Nomor Ya, telu, Bu. jelaskan makna dari sila Persatuan Indonesia. Harus bersikap nasionalis atau cinta kepada tanah air. Iya, betul sekali, Nak. Jadi, itulah tadi jawaban nomor 3. Kemudian nomor 4, mengapa pohon beringin dijadikan simbol Persatuan Indonesia? Kelompok petani dulu. Elis, Saya, Bu. ya silakan, Nak. Saya, Bu. Saya, Bu. Silakan, Nak. Pohon beringin merupakan simbol sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Pohon beringin juga memiliki akar tunggang yang kuat menggambarkan persatuan bangsa Indonesia. Sementara selur-selur pada pohon beringin melambangkan suku, keturunan, dan agama yang berbeda-beda di Indonesia. Saya, Bu. Ya, silakan, Nak. Saya, Bu. Dipuja persatuan dalam masyarakat. Ya, kemudian soal menuliskan contoh penerapan sila ketiga dalam kehidupan sehari-hari. Kelompok petani. Saya, Bu. Ya, silakan, Nak. Ya, silakan, Nak. Tuliskan contoh penerapan sila ketiga dalam kehidupan sehari-hari. Jawaban. Kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan kelompok. Cinta tanah air, menjaga persatuan dan kesatuan di dalam masyarakat. Ya, betul sekali ya. Semua jawaban sudah benar ya. Terima kasih anak-anakku sudah menjawab pertanyaan yang Ibu berikan. Pertanyaan nomor 1 sampai 5 sudah terjawab dari kelompok petani dan nelayan. Nah, tugas selanjutnya silakan isi link evaluasi yang Ibu bagikan. Linknya di WA Group. Tunggu dulu. Jadi ini link evaluasi pembelajaran yang Ananda kerjakan nanti. Ibu tadi sudah bagikan di grup WA. Kerjakan dengan jujur dan teliti soal yang ada di link evaluasi. Kemudian selanjutnya, sampai di sini adakah yang mau bertanya? Tidak ada, Bu. Sudah, Bu. Jadi tugas kita hari ini sudah menyelesaikan link evaluasi. Nah, selanjutnya untuk kita menyimpulkan pembelajaran pada pagi hari ini ya. Sebelum menutup pembelajaran, mari kita menyimpulkan pembelajaran bersama-sama. Apa yang tadi dipelajari? Tema Ya, Mas, sila ketiga. Makna sila ketiga. makna sila ketiga. Ulangi. Makna sila ketiga. Ya, jadi tadi kita sudah belajar tentang makna sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Nah, tadi kita juga sudah menggambar. Nah, tadi kita sudah belajar tentang persatuan dan kesatuan yang melambangkan pohon beringin ya.
dan contoh penerapan sila ketiga. Dan yang terakhir tadi kita sudah menggambar perahu ya, menggambar perahu sesuai dengan tema kita pada pagi hari ini, yaitu nelayan. Nah, itulah tadi pembelajaran tentang jenis pekerjaan. Selanjutnya, untuk menutup pembelajaran, kita main game dulu ya. Mencocokkan gambar yang ada. Perhatikan gambar yang ada ya. Kalau gambar pertama, cocoknya di gambar mana? Ketiga. Sekali Ketiga. ya. Ya, betul sekali ya, Nak. Kalau gambar kedua cocok di nomor berapa? 5. Kalau gambar ketiga kalau gambar ketiga cocoknya di nomor berapa? 1. Kenapa ketukar? Ini gambar kucing, Nak. Sedangkan gambar bayi. Warnanya sama. Jadi Lagi baik. sama. Kucing. Gambar 1. Kalau gambar menjawab. Di sana. Kalau gambar keempat cocok di nomor berapa? Angka berapa? Ya, betul. Ya, jangan sampai ya, seperti tadi tukar dengan bayi. Kemudian gambar ketiga di angka berapa? 4. Ya. Jawabannya sudah ya. Nah, anak-anakku, itulah tadi pembelajaran kita tentang berbagai pekerjaan. Sebelum kita menutup Nah, anakku, sebelum kita menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, besok kita sudah pindah di mana? Di pembelajaran berapa? 3. Kita sudah pindah di Sekarang 3. tema 3. Jadi belajar di rumah ya. Iya, Bu. Kodena tak jawab nak, tamatikan mutna beradena anu. Iya, Bu. Mai je ikosul si balahe katu si gandeng. Emang mau teropong? Awe, wangat itu. Orang kasih gandeng ki aga. Apa? Tu si renge ko tu. Walang. Oke. Anak-anakku semua rajin belajar di rumah ya, agar apa yang Anda cita-citakan dapat terwujud. Dan satu lagi, tetap semangat dalam belajar dan selalu jaga kesehatan. Apalagi di masa pandemi ini kita harus selalu jaga kesehatan, jaga pola makan agar terhindar dari virus atau penyakit. Kemudian selalu cuci tangan ya sebelum makan. Iya, Bu. Apa semua masih dalam belajar? Masih, Bu. Ya, terima kasih terima kasih anak-anakku untuk partisipasinya selama ini. Sabar dalam belajar daring ya. Di awal tadi kita sudah magas maloteng. Di awal tadi
tadi kita sudah berdoa. Nah, di penutup pembelajaran, mari kita berdoa agar apa yang kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita semua. Silakan salah satu temannya pimpin doa. Saya, Bu. Ya, silakan, Nak. Ayo teman-teman, kita berdoa dengan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Ya, itulah tadi penutup pembelajaran kita ditutup dengan doa. Nah, anakku jangan lupa belajar ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Sampai di sini pembelajaran kita pada pagi hari ini. Billahi taufiq wasadaq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.